Hey, halo Zah, selamat datang di BTS Gadget. Saya Tori Bijaksana yang akan menemani perjalanan kita hari ini. Di depan kita sudah ada dua HP, yakni Vivo Y33s dan Vivo Y53s. Dua HP dari Vivo yang dibanderol dengan harga 3 jutaan. Mungkin dari kalian bakal skeptis sama kedua HP ini. Tapi untuk kali ini, kalian bisa menahan kritik kalian dan tonton video ini sampai selesai. Oke, mari kita mulai. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan salah seorang pemilik toko HP di Temanggung. Ada 3 fakta menarik yang saya dapatkan saat itu. Pertama, di toko itu orang-orang tidak membeli HP dengan harga yang lebih dari 2,5 juta. Para calon pembeli selalu memilih dengan harga yang kurang dari itu. Hal ini membuat si empunya toko jadi lebih ringan karena bisa nyetok HP dengan lebih banyak dengan modal yang sangat sedikit. Fakta kedua adalah si toko itu rata-rata memilih produk Vivo atau Oppo. Xiaomi hanya menjadi pilihan terakhir. Alasannya first impressionnya, orang awam itu akan selalu melihat dari bodinya, bukan jeroannya. Ya meskipun memang agak sedikit lebih mahal, tapi ternyata pembeli lebih puas dibanding dengan membeli Xiaomi. Fakta ketiga adalah semua itu terjadi di daerah Temanggung seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Orang yang membeli Xiaomi adalah orang yang belum pernah memakai Android. Jadi Xiaomi hanya dijadikan sebagai bahan percobaan. Ketiga fakta itu membuka pikiran saya bahwa ada masyarakat yang memilih barang karena terlihat bagus dari luarnya daripada mempelajari lebih mendalam akan produk itu sendiri. Tapi memang sih, Vivo ini selalu tampil menawan di setiap serinya, tidak terkecuali dengan Vivo Y33s dan Vivo Y53s ini. Nah, hari ini kita akan membuktikan apakah Vivo hanya mengoptimalkan desainnya atau ada nilai tambah yang lainnya. Nah, masalahnya jeroan kedua HP ini menggunakan chipset yang sama, yakni MediaTek Helio G80, GPU Mali G52. Soal harga, si Vivo Y33s ini dibanderol dengan harga 3,399 juta untuk varian 8 plus 4 GB RAM. Ya, Vivo menempatkan nilai tambah berupa RAM extend alias RAM tambahan hingga 4 GB besarnya. RAM ini dikombinasikan oleh Vivo dengan internal sebesar 128 GB. Satu nilai tambahan lain dari seri ini adalah ia sudah dilengkapi dengan kamera 50 megapiksel neck kamera dan saudara kandungnya ini dibanderol dengan harga 3,699 juta. Y53s hadir menggunakan RAM 8 plus 4 GB, 128 GB internal dengan 64 megapiksel kamera NFC. Nah, yang unik dari model ini adalah promosi keduanya ini sama-sama menggunakan tagline All Fun in One. Sepertinya rumusnya sederhana ya. Tambah NFC dan dibekali dengan kamera sebesar 64 megapiksel, naikkan harganya, selesai. Jadilah si Vivo Y53s ini. Kedua HP ini kalau kita ulik di AIDA 64, kita bakalan menemukan kesamaan yang cukup banyak, mulai dari CPU, GPU, hingga perangkat keseluruhan. Bedanya ya tadi hanya ada di kamera dan pengecasan. Sebut saja si Vivo Y53s ini. Layarnya 6,8 inch. Sudah Full HD+, dan didukung dengan penyaring cahaya biru yang membuat mata kita tentu jadi lebih nyaman ketika memakai si Vivo Y53s ini. Urusan warna, Y53s ini dilengkapi dengan teknologi Dynamic Color sehingga mampu menampilkan kesan yang lebih oke dan indah pada setiap genggamannya. Ya meskipun terlepas dari warna dasar yang digunakan, saya pribadi ya lebih suka dengan desain yang ada di Y33s. Bahannya lebih kokoh dengan built-in yang mantap. Oke dah, cakep dan titik, gak ada lain. Y33s ini nggak kalah bagus. Meski desainnya nggak seelok dengan yang dipakai Y33s, tapi penempatan kameranya itu lebih oke. Memanjang ke bawah gitu loh. Kesannya lebih ramping, nggak terlalu memakan tempat.
Dan ternyata hal ini juga mempengaruhi di bagian layarnya. Kalau dilihat dari depan, Y53s ini nampak lebih tinggi non-ramping dibanding dengan Y3DS tentunya. Padahal secara ukuran layar tidak jauh beda. Keduanya menggunakan baterai 5000 mAh dengan kecepatan cas sebesar 18 Watt untuk Y33s dan 33 Watt untuk Y53s. Praktis, kalau dilihat dari kecepatan cas dan ukuran resolusi kameranya, sepertinya Vivo Y33s bakalan kalah. Tapi nggak seru dong kalau misalkan kita hanya main di atas kertas saja. Jadi kita adu masing-masing dari kedua HP ini. Pertama, kita adu test speednya. Prosesornya sama, RAM-nya sama, bahkan internalnya pun sama. Kira-kira bakalan lebih cepat mana? Let's go! Tentu saja kita percepat saja pengujian kita kali ini. Kalian perhatikan mana yang lebih baik di antara keduanya. Bang, tes kameranya kapan? Oke, sabar. Kita uji dulu untuk kualitas ketahanan baterainya ya. Sejauh apa kira-kira hasilnya? Kita uji dengan main sosmed. Sama kuat atau ada yang lebih boros? Kan Y33s ini menggunakan layar Full HD+. Hasilnya oke lah. Kalau kita pakai untuk nonton YouTube selama kurang lebih 10 menit, kedua HP ini baterainya berkurang 2%. Buat main IG Reels selama 10 menit juga berkurang 2%. Buat main TikTok, masing-masing 10 menit pun sama-sama baterainya berkurang 2%. Kok bisa kompak gini ya?
Oke, biar makin yahut, buat kalian yang suka main game, ini segmen yang kalian tunggu-tunggu. Selain memang untuk menguji baterainya, kita juga pengen ngerti seberapa jauh kualitas gaming yang dihasilkan. Harusnya tidak terlalu mengecewakan. Oke, kita mulai saja dengan main PUBG di Y53S. Kebetulan kita mainnya tidak jago ya, jadi sekali main selama kurang lebih 6 menit, baterainya berkurang 2%. Dengan grafik HD high tanpa ada kendala apapun. Nyaman lah pokoknya, apalagi didukung dengan layar yang sebesar ini. Yang agak beda ketika kita main PUBG di Y33S. Dengan grafik maksimal di HD high, kita mainkan selama kurang lebih 12 menit dengan konsumsi baterai sebanyak 3%. Secara permainan, kita tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Di game kedua kita main Mobile Legends. Nah, di sini grafik yang kita dapatkan maksimal hanya di mode high, belum mode ultra. Cara permainan cenderung lancar ya. Selayaknya game yang berpacu pada Helio G80. Konsumsi baterainya untuk permainan selama kurang lebih 15 menit, baterai berkurang 2% saja. Irit. Di Y33S ternyata lebih boros dengan tampilan grafik maksimal di high. Si Vivo Y33S kita mainkan selama kurang lebih 8 menit. Sayangnya di sini baterainya malah berkurang hingga 4%. Secara permainan kita tidak ada masalah. RAM 8 plus tambahan 4GB RAM nampaknya memang membantu performanya untuk melengkapi dua jenis permainan tadi.
kita juga main real drum, sekaligus untuk mengukur seberapa jauh top delay yang ada di kedua HP ini. Dari keduanya sebetulnya sama-sama enak, cuma pas kita coba pukul di area yang agak bawah, si Y33S ini kurang responsif dibanding dengan Y53S yang tidak ada kendala apapun. Untuk durasi dan konsumsi baterainya, yang permainan yang hampir sama selama 8-9 menit, keduanya berkurang 1% saja. Ya, sebuah hasil yang bisa dibanggakan lah. Jadi kalau misalkan seharian dalam sebuah perjalanan atau sedang mengerjakan sesuatu sambil sesekali scroll sosmed atau main game, masih aman lah kedua HP ini. Satu hal keunggulan lain dari Y53S ini adalah dia sudah mendukung untuk dijadikan powerbank cadangan. Menarik, ngomongin Vivo Y33S dan Vivo Y53S tidak lengkap kalau kita nggak ngomongin soal kamera. Meski keduanya memiliki prosesor yang sama, tapi dibekali dengan kamera yang berbeda. Kok bisa ya? Si Vivo Y53S dengan kamera utama 64 megapiksel dan si Vivo Y33S dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel. Fitur-fiturnya terbilang sama, mulai dari photo live, slow motion, time lapse, hingga mode pro dan dokumen bisa kita dapatkan dari kedua HP-nya. Nah, sayangnya meski keduanya sudah dibekali dengan resolusi kamera yang besar, tapi ternyata kemampuan dalam perekamannya hanya maksimal berada di 1080p pada 30 fps. Bahkan hasil video slow-mo-nya pun tidak bisa kita olah. Hanya ada satu ukuran, yakni 720p pada 30 fps. Baru di mode timelapse keduanya bisa diolah hingga maksimal di 960 fps. Tetapi secara kualitas gambar sama halnya dengan yang ada di mode slow. Baik mode slow-mo atau mode timelapse, keduanya ini hanya bisa kita nikmati melalui kamera belakang saja. Karena kamera depan yang beresolusi sebesar 16 megapiksel ini belum bisa memberikan fasilitas itu. Perekaman videonya juga hanya mentok di 1080p pada 30 fps. Hal yang mungkin paling disayangkan dari kedua HP ini adalah mereka berdua tidak dilengkapi dengan kamera wide atau ultra wide, yang padahal intensitas pemakaiannya jauh lebih banyak dan lebih sering dibandingkan dengan kamera makro. Ya, kalaupun kita mau motret makro, kita masih bisa lah ngakalinya dengan menggunakan kamera mode utama atau mode kamera auto. Tapi kalau mode wide, mau diakalin dengan apa? Kamera panorama? Hasilnya tentu tidak sebaik kalau kita menggunakan kamera wide atau ultra wide secara langsung. Mengenai hasil secara keseluruhan, si Y53S ini terkesan lebih hangat dalam menampilkan hasilnya. Sedangkan si Y33S dia lebih dingin. Di mode kamera auto misalnya, kita akan menemukan kalau kecenderungan warna, dynamic range malah terlihat lebih tajam si Y33S. Beda lagi kalau misalkan kita ngomongin mode kamera potret. Secara umum kalau kita lihat memang keduanya menampilkan hasil yang berbeda. Meski keduanya menampilkan hasil yang hampir sama, tetapi sekali lagi ada tone warna yang berbeda dan ini kembali ke selera masing-masing. Tapi untuk kamera selfie-nya lebih realistik si Y53S. Untuk perekaman videonya, sensor mic-nya ternyata lebih peka si Y53S. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera Vivo Y33S dan Vivo Y53S. Gimana hasilnya? Dan menurut kalian suaranya jelas yang mana ya? Bisa kalian cek sendiri. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera Vivo Y33S dan Vivo Y53S. Gimana menurut kalian suaranya? Kalian tentukan sendiri. Terlalu apa ya?
Sedangkan untuk kamera utama, tadinya saya akan memilih si Y33S dengan warna kebiruannya. Tapi setelah saya perhatikan lagi dan saya lihat lagi, ternyata si Y53S pun tidak kalah tajam, hanya beda warna saja. So, kesimpulannya adalah, jika diberi pilihan antara kedua HP ini, antara si Y33S atau Y53S, dengan harga yang hanya selisih 300.000 saja, saya akan memilih Y53S dengan alasan yang pertama adalah resolusi kameranya dia lebih besar, kemudian punya mode pengasasan yang lebih kuat sebesar 33 watt, dan yang pasti sudah punya NFC. Meski secara look dengan si Vivo Y33S itu kalah ya, tetapi sekali lagi, ini adalah sebuah pilihan yang sangat personal. Alasan lain adalah Y53S ini lebih compact di tangan saya dibandingkan dengan si Y33S. Dia memanjang, tidak melebar, lebih terlihat dinamik dan cocok sesuai dengan kepribadian saya. Kalau kamu bakalan pilih mana? Vivo Y33S atau Y53S? Sekian video kali ini. Saya Tori Picaksana.